Yuk, kurang tidak Mas ya. Belajar dari awal ya, sama-sama belajar ini. Mohon maaf saya tidak. Siap pokoknya, apapun yang terjadi pokoknya siap. Suaranya agak keras. Siap. Oke. Jadi begini nih, nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Mas Ian begini, kita bisnis ini mesti dari dasar dulu. Ini bisnisnya ngapain, kita kerjanya ngapain? Kita kerjanya ngapain? Ngobrol. Kerjanya bicara ya, bicara. Ilustrasinya begini Mas Ian, singkat aja. Cara mengasah parang biar tajam itu pakai apa? Pakai batu asah. Butuh bantuan berarti, butuh alat bantu. Nah, untuk cara mengasah supaya kita bisa bicara, supaya otak bisa berpikir dengan maksimal, bagaimana? Bicara. Cara ngasah otak itu bicara. Cara ngasah otak itu bicara. Ngobrol terus. Kita mesti ngobrol sama member, sama camit dan semuanya. Kita mesti ngobrol. Karena ketika ngobrol otak dipaksa berpikir. Nah, itu cara mengasah otak. Jadi kalau kita banyak-banyak diam, otak tidak terasa. Begitu tadi parangnya. Tapi mohon maaf Pak Guru, iya. Tapi pastikan yang kita bicarakan jangan. Nah itu. Nah sebelum ke situ kita mau bahas nih bagaimana pembicaraan kita berkualitas. Betul. Kapan kita bisa lihat orang itu dia bisa sukses? Ada 3 macam. Kita bisa ketahuan orang ini nanti sukses. Misalnya pertama itu lingkungan yang berkualitas. Yang pertama sandarannya. Sandarannya selalu ke Allah tuh. Yang kedua lingkungan berkualitas. Yang ketiga omongan yang keluar. Jadi kalau omongan yang keluar dari mulutnya itu berkualitas, nanti dia sukses. 3 hal itu dulu guru-guru kita kasih tahu. Jadi kalau belum begitu berarti belum. Nah, nanti kita cek dulu lingkungan kita, alhamdulillah sudah. Singkatnya begitu. Jadi 3 hal itu. Nah kemudian begini, bisnis ini kan cuma 2 macam tuh. 2 macam tuh. Yang pertama tadi saya sudah bilang. Pertama membangun jaringan. Yang ketiga ketika sudah bangun, yang kedua udah beres, membina jaringan. Tidak ada lagi lain. Nah, proses membangun jaringan itu apa yang dibutuhkan? Membangun prospek dan follow up. Prospek dan follow up. Setelah prospek dan follow up berarti posting kan? Ada member baru gabung. Berarti member baru ini ngapain lagi? Prospek dan follow up lagi, kembali ke situ. Lalu tugas kita ngapain ketika ada member baru? Masuk yang kedua, membina jaringan. Nah ini dulu fondasinya. Lalu kemudian 4 ilmu dasar di network marketing. Yang pertama ice breaking, seni mencairkan suasana. Yang kedua edifikasi atau cerita. Tapi cerita di sini banyak member dan mentor keliru. Cerita dalam arti nilai-nilai positif yang diceritakan. Jadi jangan sampai yang diceritakan hal-hal negatif. Misal bisnis ini bagus, tapi kemarin tuh bonusnya pending tuh. Nah itu kan keliru. Kalau jangan sampai ada kejadian begitu. Ke member juga sama, kita lagi presentasi, Mas Ian presentasi, membernya datang, Mas Ian kemarin bonus saya nggak masuk ya, padahal hari Minggu, kan nunggu hari Senin dulu. Nah hal-hal itu harus dihindari. Ceritanya bagaimana? Cerita nilai positif yang diceritakan. Lalu kemudian ada 2. Yang kedua, ini kadang Mas Rian kita salahnya begini nih, kita mengedifikasi atau cerita, tidak meluangkan waktu lebih banyak untuk cerita yang bikin orang tertarik. Kita ngobrolnya Ngalor ngidul, cuman segitu, ngalor ngidul dan lain sebagainya. Atau enggak saya cuma bilang begini, bro ini rokoknya enak di gudang garam, wah mantap, kreatifnya bagus. Saya cerita positif enggak? Positif. Tapi tertarik enggak? Belum tentu. Nah bagaimana supaya orang tertarik? Cerita secara detail, meluangkan waktu lebih banyak untuk cerita supaya orang tertarik. Itu tujuan kita, supaya tertarik. Lalu kemudian member baru ngapain? Belajar ilmunya. Tadi saya bilang cuma 2 ini toh ini. Member baru belajarnya ice breaking sama edifikasi dulu. Karena tugasnya kan cuma ngajak camit, ngundang, nanti dapat bonus besar, minta ilmunya, langsung lakukan hal yang sama lagi. betul. Begitu. Nah, lalu yang ketiga,
Yang ketiga presentasi. Ilmu yang ketiga presentasi. Bagaimana kita presentasi cepat tapi tertarget. Jadi jangan sampai bahas produk 1 jam, marketing plan 1 jam, Betul. KKS-nya 1 jam, Betul. begitu. Harus ada target. Kayak gini nih, kita di Zoom. Kalau kita ikut Zoom entah dari perusahaan atau apapun, 2 jam kita jenuh enggak? Jenuh. Kita aja jenuh apalagi camit. Kan harus mikir ke situ. Betul. Nah, berarti harus ngapain? Simulasi, presentasi, nyari materi yang powerful, yang keren-keren, yang tertarget. Bahas produk, kalau saya biasa bahas produk singkat, saya enggak bahas semua. Benar. Gitu. Saya bilang ada 5 segmen pasar. Nanti Bapak ketika gabung kita fokuskan di daerah Bapak itu ada produk apa yang paling bagus dimainin, itu yang kita fokusin. Nanti setelah gabung baru kita pelajari. Gitu. Biar tertarget. Tapi kalau kita bahas semua, waduh kacau. 1 jam lebih lama. Begitu. Umpama kalau itu presentasi contoh ke calon mitra baru, umpama ke member gimana? Apanya? Maksudnya kayak kita contoh produk kan di situ kan banyak banget. Nah, apakah kita kerangin satu Fokus 1-2 produk yang bisa dipasarkan di awal. di lingkungan Yang dia Iya, di lingkungan dia. Oh, Selebihnya belajar belakangan. Betul. Belajar belakangan. Semua produk sebenarnya segmen pasarnya dapat Benar. di setiap daerah. Cuman fokus dulu. Nah, tadi ingat poinnya. Member dibikin ringan. Dia jangan sampai kita bilang, belajar semuanya. Pusing dia udah mau Pusing, 20. Udah yang ada dulu. Begitu. Nah, presentasi harus maksimal juga Mas ya. Jadi kalau mau datang ke satu daerah, presentasinya maksimal. 1,5 jam udah paling lama udah beres. Gitu. Pak, nanti kan bahasnya, berarti kita bahasnya sistem semua. Wah, ini kan sistem dagang, biar nanti sesuai syariat ya. Jangan lupa produk PTBS yang paling keren apa coba? Berkah no riba. Itu yang paling keren. Cuman kan biar halal harus ada transaksi jual belinya. Nah, setelah ini yang keempat apa coba? Sistem mudahnya, super sistem. Udah, leader harus tahu 4-4-nya ini. 1 2 3 4 harus tahu. Begitu. Sampai sini insyaallah paham ya? Kita bongkar, tapi nanti dipelajari ulang-ulang. Siap. Pelajari ulang-ulang karena ini penting ini. Sistem itu ada 3. Sistem terkecil, terus yang kedua menengah, yang ketiga besar. Nah, di sini jangan sampai keliru. Kebanyakan kita langsung lari ke sini nih. Menengah dengan besar. Mas Rian bikin rumah. Tiangnya dinaikin. Atapnya dipasang, pondasinya enggak ada. Ambruk. Oh, ambruk udah. Datang angin ambruk. Betul. Pondasi di sistem apa? Ini yang terkecil nih. Gitu. Saya kasih pemahamannya nih. Kalau pertemuan terkecil itu kayak begini nih. Home sharing under nih. Ini yang paling keren daripada semua ini. Tapi yang lain juga masing-masing punya kelebihan. Saya contohin dulu. Kita dulu pernah SSB pernah bikin 2 kali GSS kan? Udah 2 kali kan? Beres itu banyak nggak yang hilang? Banyak. Kenapa? Karena dia mental. Udah terbiasa. Anak SD kasih pelajaran kimia. Nah, kita harus dahulukan dari ini terkecil. Sharing begini, nanya kendalanya apa. Saya udah tahu cara ngundang camit ke Zoom, ke offline. Berarti caranya bagaimana? Edifikasi, ajarin 2 ini, ice breaking sama edifikasi. Materinya nanti lah. Ini yang penting fondasi awal bagaimana kita bangun bisnis ini. Lalu terkecil ya itu ngobrol, sharing dari kecil kita ini. Ini fondasi udah. Setelah itu baru sudah mulai besar, pecah kan banyak. Misal begini, saya mitranya Mas Rian, mitra kita semua. Saya sudah punya 10 member. Tapi sebelum kita punya 10 member semua, yang ngisi Mas Rian. Ayo ada kendala apa? Materinya apa? 3 macam aja kalau sharing under. Saya bahas nih materinya. Pertama itu kendala lapangan. Yang kedua sterilisasi 2 kaki. Sterilisasi 2 kaki. Yang ketiga penargetan. Penargetan bagaimana supaya steril. Gitu.
Mas Rian nanya, sudah steril belum? Sudah, tapi udah aktif yang sebelahnya. Oke, bikin database baru. Nanti bawa ke saya presentasikan. Nah itu tugasnya. 3 ini toh. Jadi pertemuan minggu depan bahasnya ini lagi nih. Sudah steril belum? Sudah Pak, tapi belum jalan. Oke, database baru lagi, kita prospek lagi. Sampai jalan dua-duanya. Nah ketika sudah jalan, ini nih yang bikin itu buruk-buruk sistem. Sebulan dua ya ini yang bikin begitu. Untuk ini Pak Bur, sterilisasi jaringan boleh diperluas lagi ini. Sterilisasi Di dalam nanti namanya. kita bahas nanti langsung, kita bahas yang langsung ininya. Nah ini sharing undernya ini yang dibahas kan, 3 ini. Untuk sterilisasi berarti bikin database baru lagi. Database baru mau online offline silakan. Database baru buat lagi, maksimalkan, cari lagi, tambah. Berarti yang dimaksud sterilisasi jaringan itu ketika yang namanya belum steril berarti ya belum aktif dua-dua. aktif dua-dua. Itu belum steril. Nah, siap. Itu member website namanya tuh. Begitu. Jadi yang namanya steril dua-dua jalan. Nah saya lanjutkan lagi. Sampai sini insya Allah paham ya? Paham. Jadi sekarang kita tidak perlu pikirin dulu pertemuan besarnya, karena kita semuanya kembali ke SSB dulu. Nah sekarang bagaimana supaya pertemuan kecilnya ini fondasi kuatnya. Kenapa? Karena kalau pertemuan besar itu keyakinan sama yang didapat itu apa? Keyakinan sama euforia. Euforia yang heboh-heboh, dahsyat itu. Tapi ini bertahannya berapa lama coba Mas ya? Sehari paling lama 2 minggu. 2 minggu. Jadi keyakinannya selama 2 minggu aja tuh. 2 minggu itu dia pulang prospek sendiri, tidak didampingi sama Mas Rian. Ditolak 30-40 kali, muntah dia udah selesai. Begitu. Makanya ketika ini bagaimana kita dampingi sama buat home sharing Anda untuk mempertahankan keyakinannya yang cuma bertahan 2 minggu. Gitu. Sampai sini insya Allah paham ya? Paham. Lalu 3 tipe member nih. 3 tipe member. Yang pertama, member pasif. Member pasif ada 2 macam. Yang pertama dia gabung karena produk, dapat produk murah. Yang kedua karena ikut-ikutan. Yang kedua, member aktif tapi tidak produktif. Aktif di basecamp, aktif kita promosi prospek gitu, tapi Iya. belum menghasilkan. Yang ketiga ini aktif produktif. Tugas kita ngapain Mas Rian? Supaya jadi yang ketiga. Untuk jadi yang ketiga berarti apa? Member pasif sama aktif mesti di apain? Dampingi sama pertemuan, training gitu. Jadi paksain training, kita sharing ngobrol, saya ada kendala begini, ayo kita ikut training. Jangan sampai beres training ini semua kendala itu bisa diatasi. Jangan sampai training yang besok ini bonusnya bisa besar. Kita temenin, saya sudah daftar ini apa workshopnya, misal workshop atau GSN ini saya sudah daftar, nanti kita barengan sama-sama kita belajar lagi. Nah itu dia, supaya nanti dia terus menerus jadi produktif gitu. Ustadz Abdul Somad ngasih duit 10M suruh pindah agama, mau enggak? Enggak mau. Kenapa coba? Keyakinannya full enggak? Full. Keyakinannya full akibat apa? Dia belajar ilmu, kuliah di luar negeri, ilmunya banyak, hafalan hadisnya keren, dikasih Pulau Bali pun dia tidak mau, tidak bakalan murtad. Nah member pun sama, ketika dia datang ke pertemuan kita bikin sharing, ajak ke pertemuan training, keyakinannya full, ditinggalin pun mau dibeli ID-nya pun dia tidak mau, karena sudah paham begitu. Nah tugasnya kita bagaimana supaya dia aktif produktif begitu. Nah, lalu kemudian kalau sterilisasi kan tahu tadi, bikin database baru lagi, kita bantu lagi biar steril 2. Yang sudah steril, misal ada member baru, bagaimana caranya meminimalisir tingkat kematian member. Member baru yang pertama itu komitmen di awal, komitmen bangun.
begitu. Kalau sudah ada komitmen bagaimana? Misal mau gabung, Mas Ian gabung, terus saya bilang begini, sabar, duitnya saya pegang, sebelum diposting tahan dulu, Mas Rian ini saya balikin duitnya. Aturan mainnya begini, kalau benar-benar mau gabung dengan saya, satu fokus tadi training siap, mesti ikut arahan leader, siap training, karena tidak training tidak bisa sukses. Mau enggak kira-kira kita belajar barengan di 1 bulan pertama? Siap enggak? Mau gabung nih, kalau dia bilang siap, oke ambil. Kita jangan tergesa-gesa ya. Wah di bonus besok saya, jangan. Komitmen di awal dulu. Sip, dia mau belajar siap, oke sip, kita belajar. Baru saya posting. Kan enak, kita sudah komitmen. Begitu. Bangun komitmen di awal. Kalau dia jauh berarti bagaimana? Zoom sharing. Kalau deal ya siap, kita posting. Gitu. Selebihnya nanti kita bantu. Yang penting ada komitmen di awal ini. Komitmen di awal ini meminimalisir tingkat kematian member. Luar daerah komitmennya di mana? Zoom sharing, ikut zoom sharing. Begitu. Nah ini harus dibangun supaya jadi produktif. Kalau member mati itu wajar. Mau sebagus apapun bangun support system tetap ada yang mati. Cuma tugas kita bagaimana meminimalisir tingkat kematian member. Yang pertama itu komitmen di awal, yang kedua pendampingan kan. Kita bantu pendampingan. Mbak nanti kalau ada ini tinggal edifikasi aja, saya bantu presentasi. Mau via online yang saya bantuin. Habisin berapa? Minimal 30 database baru. 30 database minimal. Kalau 30 database ada enggak 6 join? Ada. 6 join, bagaimana lagi yang 6 join? Sama polanya. Ngajarin edifikasi ya sedikit, habis itu bikin lagi database 30 begitu terus. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk motivasi member karena kerja semuanya. Muncul baru siapin 30 database, kerja lagi 30 join 6, yang 6 ini masing-masing lagi 30 database ya, karena motivasi terbesar itu isi dompet kan. Isi dompet. Sampai sini paham ya? Paham. Masuk ya, beres. Terus ini lama-lama langsung terbentuk apa coba maksudnya? Otomatis super system. Saya lupa satu. Yang ketiga, pembinaan paling keren apa? Ikatan emosional. Ikatan emosional. Mas Rian punya saudara kan? Ada. Saudara kakak, adik. Ada enggak saudara yang kita dongkol? Rese ada kan? Tapi kalau macam dia minta tolong kita bantuin enggak? Bantu. Kenapa? Emosional. Iya, member juga sama. Kalau enggak dekat sama member enggak bisa saling mengarahkan. Bagaimana caranya? Berkabar terus, nanya kabar, bangun ikatan emosional biar enak saling mengarahkan. Ya kayak di sini sekarang kita dekat sama Bos Dani, jadi enak. Bos Dani ngarahin kemana? Enak. Duplikasi. Diduplikasikan semuanya. Bangun ikatan emosional. Jangan pernah mimpi jaringan bisa melesat kalau tidak ada ikatan emosional dengan ring 1, ring 2 semuanya. Tidak bisa. Mau bertanya lagi. Sumpamanya kalau member tadinya pengen jalan lagi, intinya matilah. Apakah kita yang ngomong duluan, ibaratnya cerocos duluan, apa tanya sebentar tapi biar dia keluh-keluhnya gitu. Kita mendengarkan, iya. Lebih banyak mendengarkan apa Betul. lebih banyak bicara? Lebih banyak mendengarkan dulu. Pertama-tama lebih banyak mendengarkan dulu. Iya. Silakan mau ngobrol apa. Karena kalau macam kita yang banyak bicara kan kepotong-kepotong, nanti tidak habis. Sama dengan Jamit juga begitu. Mencari tahu masalahnya dulu gitu. Gali kebutuhan. Dan semua masalahnya solusinya training nanti kalau member baru mau aktif. Ya. Ketika dia ngobrol, udah beres. Solusinya kan ngapain kita? Training aja. Training dulu. Sampai sini insya Allah paham loh? Oke, ini otomatis nanti super system jadi. Nah super system terkecil itu kan home sharing under. Yang agak-agak besar itu home sharing akbar, IBM. Habis itu ada workshop lagi. Kemudian apa lagi?
Ini pembelajaran. SLC, terus apa lagi satu? GSS. Iya. Kurang lebih ini. Kalau pertemuan kan ada dua macam. Pertemuan pembelajaran sama pertemuan closing omset. Harus dipisahin. Pertemuan pembelajaran dan juga omset atau prospek. Pisahin. Ada khusus pembelajaran, ada khusus omset. Gitu. Kalau cuma omset saja ada pembelajaran udah timpang. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau cuma belajar aja ada omset sama aja. Mati juga. Logika tanpa logistik bunuh diri ya. Jadi dua-duanya mesti jalan. Nah konsep bisnis ini kan bisnis pertemuan ya. Jarang ke pertemuan, jarang bernapas. Benar gitu. Udah bernapas berarti mati. Oh, udah beres. Coba cek lagi dulu member kita sering pertemuan enggak? Jadi wajar mati. Gitu. Nafas dari bisnis ini adalah pertemuan. Jangan anggap remeh ini. Benar. Kalau ini terus selama ini sudah dibikin belum? Sudah dibikin seperti ini belum? Belum maksimal kan? Udah tapi belum maksimal. 5 tahun ke depan kalau sama lagi begini bagaimana? Capek ya? Oh, udah berarti capeknya mending setahun 2 tahun ini. Capek setahun 2 tahun udah. Gitu. Pak saya ada akomodasi. Hitungannya begini, 2 tahun. 2 tahun ke depan kita ngabisin duit 150 juta buat membangun. Selama 2 tahun ada bonus di ini. Terus tabungan istri pakai misal. Tapi hitungannya 2 tahun. 2 tahun terus dapat 3 kali luxury. Untung atau rugi? Untung. Atau satu luxury ngabisin 150 juta tapi dapat 1,67 M. Untung kan? Tapi ingat, 2 tahun ke depan kita bukan hanya dapat duit, kita dapat ilmunya. Ilmunya habis nggak? Nggak habis. Bangun kaki ketiga aman. Gitu. Kenyang nih kemarin nyampe subuh, ini nyampe subuh lagi. Nah ini sebentar aja kita konsepnya, biar nanti kita kembangkan pelan-pelan. Nah, super system ini kan kayak begini nih. Tugasnya nanti kan begini. Dari home sharing under. Misal Mas Rian. Mas Rian bangun tim A dan tim B. Tim A ada masih di sini masih 5 member, di sini juga masih 5. Berarti yang ngisi home sharing under siapa? Masih Mas Rian. Mas Rian ngisinya di home sharing under. Didampingi A didampingi sampai A pun pecah. Ada 5 member di kiri kanan. B juga 5 member kiri, 5 member kanan. Berarti tongkat estafet home sharing under ini turun ke sini. Misal anggaplah saya di sini Burhan, ini A, siapa ini siapa? Anggaplah masnya. Sudah ada 5 di kiri, 5 di kanan. Jangan ngetek terus. Home sharing under kita yang buat, kita yang ngisi. Makanya penting kalau macam Mas Rian ngisi home sharing under, kita ikut biar tahu materinya. Oke, saya sudah punya 5, kita yang ngisi. Mas Rian ngapain? Buka home prospect kan? Buka basecamp, belajar offline, belajar online kan enak. Kalau 20 orang ngumpul semua belajar online-nya maksimal kan? Buka handphone semua, begini caranya, begini kan enak tuh. 1 kali jalan daripada misa-misa. Ini contoh aja. Udah beres, berarti saya dengan Masnya apa? Kita ngisi apa? Home sharing A, sharing Anda. Saya juga sama home sharing Anda. Tugas kita berdua sama Mas Rian ngapain? Controlling, bantu. Kesini bantu juga, masuk kerja tim kita. Akhirnya omset lagi sini. Duplikasi member kiri dan kanan. Ini pun juga tumbuh 5 lagi, 5 kiri, 5 kanan, 5. Berarti tongkat estafet ini turun lagi nggak? Turun. Iya, turun ke sini dan juga ke sini. Berarti Mas Rian sudah punya berapa base camp? Ini jadi base camp nggak? Iya, ini jadi base camp, ini jadi base camp. Berarti sudah 2 base camp. 2 base camp. Ini juga base camp. Mas Rian ngapain? Misinya di namanya home prospect akbar.
kalau kita bilangnya home prospect akbar yang lebih besar, untuk menyatukan dua cross line di bawah dia, di bawah Mas Rian, supaya tidak gondok-gondokan, disatukan. Ayo 2 minggu sekali home prospect akbar, nanti saya yang ngisi one man show, kan keren. One man show bro. One man show. Jadi tumpuk semua gabung, masing-masing sudah punya base camp, tapi saya dengan Masnya ikut di home prospect akbarnya top leader gitu, biar kita sama-sama berjuang kan jadi cross line. Kenapa harus barengan? Coba Masnya punya anak 2 berantem, sakit hati enggak? Iya, sama dengan atlet. Oke, sudah, lanjut lagi. Ini berkembang 2 lagi nih, jadi tim A tim B, masing-masing ngasilin 5 lagi juga. Berarti base camp sudah berapa? Sudah ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Berarti saya ngisi di home prospect akbar, kontrol ini grup di sini kiri kanan dan juga sini. Terus Mas Rian ngapain? Workshop, isinya di WS. Apapun latar belakang Anda, asik. Dinilai kan. Jadi doa. Kan? Udah lihat, coba ini kan semua 5 member kan? 5 kali berapa coba? 5 kali 31 aku 16. 5 kali 16 sudah berapa member aktif? 5 kali 16 sudah berapa? 90 kan? 80. Sudah 80 member aktif. Duplikasi sekali lagi. Masing-masing 5 semua, berarti sudah ada 160 kan? 160 member aktif. Home prospect sudah berapa? 8. Workshop sudah ada berapa? 2. Workshop di tim A, workshop di tim B. Mas Rian ngisi di mana? Nice. Di member training kan? Training yang agak-agak 200 member gitu. Udah beres. Lihat yang aktif berapa? 200 member kan? 200 member aktif. Hari ini ikut training, pulang-pulang prospek enggak? Prospek closing minggu ini masing-masing 2. Berarti ada 400 poin baru. Satu minggu nih, beres training masing-masing undang ya? Undang, pulang-pulang training undang. Satu orang closing 2 aja. Berarti ada 400 poin kan? 200 poin di kiri, 200 poin di kanan. Minggu depannya sama lagi. Minggu depan workshop lagi. Sebulan sekali bikin workshop. Ya, bertahan ya. Bertahan. Hitungannya begini nanti jadinya. Saya bikin begini. Oke, sampai sini. Di awal kan tim A dan tim B. Ini dia akan berkembang jadi apa coba? Daerah. Berkembang terus. Mas Rian berangkat ke Bali, pembinaan di sini. Di sini ada Bali. Di sini Jayapura. Di sini Padang. Ini Bandung. Sini Jogja. Sini Makassar. Sini Ambon. Sini Aceh. Nanti kejadiannya begini. Hari ini Bali posting sama Aceh. Posting 10 paket Bali, 10 paket Aceh. Ada omset? Ada. Besok Bali sama Aceh enggak posting. Mana yang posting? Ambon posting 10. Jayapura posting 10. Ada omset enggak? Ada. Oke. Besoknya lagi Ambon, Jayapura enggak posting. Makassar posting. Terus kemudian Padang posting. Besoknya ini enggak posting. Jogja posting enggak? Kira-kira posting. Terus ini bisa posting enggak Bandung? Posting. Besok Bandung, Jogja enggak posting. Jayapura posting, Aceh posting lagi. Jadi enggak ada celah untuk tidak beromset. Gitu. Ini saya enggak bohong. Coba lihat di Zardani sekarang. Jayapura enggak posting, Jogja posting. Jogja enggak posting, Sumatera posting. Ini kan yang terjadi. Begitu.
Nah kejadiannya kalau bangun sistem begini, tapi semuanya diawali dari mana? Home sharing under fondasinya ini. Kalau udah punya ini, udah nggak bisa. Begitu. Home sharing terkecil yang dibuat. Nah begini konsep bangun bisnisnya. Saya selalu jalan kemanapun ini pun ini terus yang saya pakai. Jalan lagi. Ini dulu nanti pengembangan materinya bisa kita pelajari. Yang penting tahu ini kan konsepnya. Gitu. Udah sampai di situ aja bangun bisnis digital marketing. Kalau nggak terjadi bagaimana kak? Kalau nggak terjadi begini bagaimana? Jadi begini ya kak? Itu jadinya. Oh gini jadi ya. Tapi betul itu. Kalau nggak jadi gini. Balik. Paham Mas Eko?